تفضل. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Selamat pagi sahabat muslim, pendengar radio muslim dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM, memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di program Khazanah Islam di kajian pagi hari di Radio Muslim Yogyakarta, yang insya Allah pada hari Sabtu ini akan kami putarkan kajian bersama Al-Ustadz Abu Salma Muhammad yang akan membahas mengenai kajian parenting, mengajarkan anak tauhid dengan metode tanya jawab. Dan insya Allah pada kajian ini akan kami sediakan sesi tanya jawab nanti. Jadi bagi sahabat muslim, pendengar radio muslim dimanapun Anda berada yang ingin bertanya berkaitan dengan parenting, bisa mengirimkan pertanyaannya ke nomor WhatsApp ataupun SMS ke nomor 0823 2727 5333. Dan Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita sudah terhubung dengan Al-Ustadz Abu Salma Muhammad Hafizahullah Ta'ala. Sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum hari ini Ustadz? Alhamdulillah Mas Firdi ya, sehat walafiat. Ya Mas. Nah Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, sudah meluangkan waktunya untuk mengisi di Radio Muslim Yogyakarta. Dan insya Allah kajian akan sebentar lagi kita mulai. Kami mengajak sahabat muslim, pendengar Radio Muslim dimanapun Anda berada, untuk menyimak bersama materi yang akan beliau sampaikan mengenai parenting, mengajarkan anak tauhid dengan metode tanya jawab. Kami persilahkan untuk Al-Ustadz Abu Salma Muhammad untuk mengisi di kesempatan pagi hari ini. Kepada Al-Ustadz kami persilahkan. Nah, syukron Mas Firdi atas kesempatannya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pendengar Radio Muslim Jogja dimanapun antum berada, dan juga kawan-kawan, sahabat-sahabat yang mengikuti kajian kita di pagi hari ini, ya melalui Instagram atau platform yang lainnya. Ya, pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah, yang mana Allah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat, yang kita nggak sanggup menghitung semua nikmat yang Allah berikan untuk kita. Di antara nikmat yang besar itu adalah nikmat hidayah, taufik, dan nikmat Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa terus belajar dan menuntut ilmu, terutama ilmu yang paling bermanfaat, yaitu tauhid. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita karunia-Nya berupa taufik juga untuk dapat mendidik dan mengajari orang-orang yang kita cintai, terutama anak-anak kita. Khususnya perkara yang paling besar, yaitu perkara akidah dan tauhid. Insya Allah di pagi hari ini, di pertemuan yang ke-44 dari pembahasan Kutayyib As'ilatu wa Ajwibatu Lissigori ma la yastaghni anhul kibar, yaitu tanya jawab bagi anak-anak yang juga dibutuhkan oleh orang dewasa, buah karya dari Fadilatul Syekh Saleh, maksud saya Salim bin Sa'ad At-Tawil, hafizahullahu ta'ala. Kita sudah sampai di pertanyaan ke-92. Bagi yang punya e-booknya bisa dibuka ya di halaman 103, yaitu dari e-book yang telah kami terjemahkan, dan PDF-nya bisa diunduh ya di website Radio Muslim, yang berjudul Mendidik Anak, Mengajarkan Anak Tauhid ya.
Dan ini ada dua buku. Buku yang pertama tulisan dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala yang berjudul Ta'limus Sibyan At-Tauhid, mengajarkan anak-anak tauhid. Ini sudah selesai kita bahas dan kita lanjut di buku yang kedua ya dari e-book ini, yaitu As'ilatu wa Ajwibatu Lisigori ma la yastaghni anhul kibar. Ya, tanya jawab bagi anak-anak yang dibutuhkan orang dewasa, karya dari Salim bin Sa'ad At-Tawil hafizahullahu taala ya. Fadilatul Syekh Salim bin Sa'ad At-Tawil. Dan kita sampai di pertanyaan yang ke-92 ya. Di pertanyaan yang sebelumnya ya, kita telah membahas tentang pentingnya, urgensinya mengajarkan kepada anak-anak kita untuk menjaga lisannya. Ya, dan juga mengajarkan kepada mereka agar mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Itu di pembahasan kita sebelumnya. Dan di pembahasan kita yang berikutnya adalah ya, kita akan mengajarkan kepada anak kita bagaimana mempergunakan lisan kita dengan baik, di antaranya adalah dengan berzikir. Karena zikir adalah di antara kunci kebaikan. Dan ini merupakan taufik dari Allah. Apabila Allah mencintai hambanya, maka Allah akan menjadikan lisannya senantiasa menyebut namanya dan mengingat dirinya. Nah, di pertanyaan yang ke-92, ya, Syekh Salim Sa'ad At-Tawil hafizahullah, beliau berkata, mengajarkan kepada kita orang tua untuk bertanya kepada anak-anak kita, "Nak, ucapan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala?" Ya. Jadi ada ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya adalah sebagaimana sabda baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ya. Yang mana Nabi SAW, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Samurah bin Jundub, ya, Samurah bin Jundub atau bin Jundub radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi SAW mengatakan, ahabbul kalami ilallahi arba'un, ya, ahabbul kalami ilallahi arba'un, yaitu perkataan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala itu ada 4. Nah, ini yang kita ajarkan. Dan ini termasuk kita mengajarkan zikir yang istimewa dan mulia kepada anak kita. Ya. Jadi ada 4 perkataan yang paling dicintai Allah. Ahabbul kalami ilallahi arba'un. Perkataan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4. Apa saja itu, Nak? Nah, ajarkan kepadanya yaitu mengucapkan subhanallah. Subhanallah, Maha suci Allah. Yaitu bertasbih, subhanallah. Yang kedua, bertahmid, walhamdulillah. Ya, walhamdulillah. Yang ketiga, bertahlil. Ya, wala ilaha illallah. Yang keempat, bertakbir. Wallahu akbar. Nah, ini 4 hal yang harus sudah kita talqin semenjak kecil pada anak kita. Kita ajarkan, kita tasmi', kita perdengarkan, kita ulang-ulangi. Agar senantiasa mereka terbiasa mendengarkan kalimat ini dan mereka terbiasa mengucapkannya. Namun tentunya kita juga perlu mengajarkan maknanya. Yaitu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya. Ini adalah 4 kalimat atau 4 kata yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga sebagaimana diriwayatkan di dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, bahwasanya pernah baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam beliau bersabda, la an aqula ya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an aqula, ya, yaitu sesungguhnya ketika aku mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu ahabbu ilayya, lebih aku cintai, lebih aku senangi, mimma tala'at alaihi syamsu, melebihi daripada ya segala hal yang tersinari dengan sinar matahari. Ya, jadi melebihi daripada ya indahnya sinar matahari. Itu kata Nabi SAW. Jadi mengucapkan kalimat ini tuh lebih baik, lebih utama daripada ya sinar matahari. Ya, baik.
Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini menunjukkan ternyata ucapan ini adalah ucapan yang juga dicintai oleh Rasulullah. Selain Allah mencintainya, Rasulullah juga mencintainya. Karena memang apa yang dicintai Allah pasti dicintai Rasulullah Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, karena itu apabila seseorang ingin agar amalnya itu sesuai dengan apa yang dicintai Allah dan Rasulnya, agar dia pun juga dicintai Allah dan juga dicintai Rasulnya, maka hendaknya dia membiasakan diri untuk berzikir mengucapkan kalimat ini. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ya. Dan jamaah sekalian ya, para ayah dan para bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita juga perlu menerangkan kepada anak-anak kita tentang makna dari kalimat yang mulia ini. Pertama adalah tasbih. Ya, subhanallah. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menerangkan bahwa semua alam semesta, makhluknya bertasbih kepadanya. Yusabbihu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya, semua apa yang ada di langit dan di bumi bertasbih kepada Allah. Semua bertasbih sesuai dengan keadaannya. Hanya Allah yang tahu. Tapi semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Makna bertasbih artinya adalah kita menetapkan kesempurnaan kepada Allah yang tidak mengandung kekurangan, tidak mengandung aib, tidak mengandung nuqsan, ya, tidak mengandung adanya hal-hal yang kurang atau yang celah atau aib. Karena ketika kita menyebutkan subhanallah, artinya kita menetapkan kesempurnaan yang paling sempurna bagi Allah di dalam namanya, di dalam sifat-sifatnya, dan di dalam perbuatan-perbuatannya. Tidak ada yang kurang dari nama-nama, sifat-sifat, dan perbuatan Allah. Tidak ada celah dari nama-nama dan sifat-sifat serta perbuatan Allah. Dan tidak ada yang serupa dengan nama-nama, ya, sifat-sifat, dan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suci dari kekurangan. Allah terbebas dari aib. Karena itu sifat terbebas dan terlepas dari kekurangan dan aib itu kesempurnaan. Karenanya tidak ada yang sempurna kecuali Allah. Adapun selain Allah, maka pasti tidak memiliki kesempurnaan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah. Selain Allah pasti memiliki kekurangan, memiliki aib. Karena semua selain Allah lemah, fakir, butuh kepada Allah. Dan yang butuh itu lemah, itu artinya dia tidak sempurna. Allah maha sempurna. Artinya ketika kita bertasbih, mengucapkan subhanallah, kita menetapkan kesempurnaan yang paling sempurna bagi Allah. Tidak ada kesempurnaan kecuali hanyalah milik Allah yang terlepas dan terbebas dari segala bentuk kekurangan. Makanya kita bertasbih. Kita mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Ya. Nah, oleh karena itu ucapan tasbih ini adalah ucapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua memuji Allah dengan tasbih. Kenapa? Karena di dalam pujian Allah dengan mentasbih atau mensucikan Allah itu berarti mengandung pengakuan atas kesempurnaan Allah yang paling tinggi. Karenanya ulul albab, orang-orang yang berakal sehat, orang-orang yang cerdas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman, ya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan bersilih gantinya siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, ulul albab. Siapa gerangan ulul albab itu? Allah terangkan alladzina yadhkuruna Allah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengingat Allah, menyebut Allah, berzikir kepada Allah. Qiyamah ketika berdiri, wa qu'uda ketika duduk, ya, wa ala junubihim, dan juga ketika mereka berbaring. Mereka senantiasa berzikir kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Mereka selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, menyebut Allah manakala mereka berdiri, duduk ataupun berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan mereka senantiasa bertafakkur, merenungkan, ya, tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, mereka senantiasa bertafakkur, merenungkan, yaitu ketika memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, mereka takjub,
Makanya mereka mengucapkan setelah itu, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, ya tidak ada satupun yang engkau ciptakan ini sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Nah, kemudian perhatikan apa kata ulul albab. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Maha suci engkau. Karena apa yang engkau ciptakan enggak ada yang sia-sia. Tidak ada satupun yang engkau lakukan, yang engkau ciptakan, enggak ada yang sia-sia. Semuanya pasti mengandung kebaikan dan mengandung hikmah. Subhanaka faqina adzabannar. Maka jagalah kami, lindungilah kami dari siksa neraka. Itu ucapan ulul albab. Makanya orang-orang yang berakal, mereka adalah orang-orang yang senantiasa mengagungkan Allah. Karena dimanapun mereka menoleh, dimanapun mereka melihat, dimanapun mereka mengarahkan pandangannya, mereka pasti akan melihat apa? Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di dalam apapun. Itu mengandung tanda kebesaran Allah. Dan ini menunjukkan tentang kesempurnaan Allah. Makanya mereka senantiasa mengucapkan subhanallah. Karena itu kita ajarkan kepada anak kita, ya. Mulai dari semenjak mereka dini, Allah Maha sempurna, nak. Allah Azza wa Jalla itu tidak memiliki kekurangan apapun. Boleh kita bandingkan dengan makhluknya, dengan kita. Ya, dalam artian untuk menunjukkan kesempurnaan Allah. Untuk menunjukkan kesempurnaan boleh kita bandingkan sesuatu yang sempurna dengan yang tidak sempurna. Ya, jadi bukan dalam rangka untuk menyamakan tentu nggak boleh. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengannya, dengan Allah sedikit pun. Ya. Tapi kita bandingkan, ya, istilahnya kita qiyausul aula, ya, artinya kita bandingkan dengan sesuatu yang lebih tinggi, ya, walahul matsalul a'la, dan bagi Allah adalah permisalan yang lebih tinggi. Dalam rangka untuk menetapkan kesempurnaan sifat Allah itu boleh. Ini juga sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi yang mulia alaihissalam. Dalam rangka untuk menunjukkan sifat rahmah Allah, Nabi SAW bandingkan dengan rahmahnya seorang ibu kepada anaknya. Seperti dalam sebuah riwayat ketika ada seorang wanita, ya, tawanan yang kehilangan bayinya, dia begitu sedihnya. Sedih sekali. Namun akhirnya dia menemui bayinya, dia menemukan bayinya. Tatkala dia bertemu dengan bayinya, dia begitu bahagia. Ya, begitu senangnya. Bahkan dia mengeluarkan air mata kebahagiaan dan dipeluknya bayinya. Kemudian disusui bayinya. Itu dijadikan momen oleh Nabi sebagai momen untuk belajar untuk sahabatnya. Makanya Nabi bertanya kepada para sahabatnya, menurut kalian mungkinkah si ibu ini akan melemparkan anaknya ke dalam api? Para sahabat menjawab, nggak mungkin ya Rasulullah, nggak akan tega ibu tersebut melakukan hal tersebut. Nggak akan mungkin ibu itu tega melakukan hal itu. Baru kemudian Nabi mengatakan, ya, Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala arhamu. Allah lebih penyayang daripada ibu ini kepada anaknya. Nah, di sini Nabi menunjukkan bahwasannya Allah lebih penyayang daripada si ibu. Jauh lebih penyayang. Karena Allah arhamur rahimin. Allah adalah yang paling penyayang di antara yang menyayangi. Banyak makhluk yang memiliki sifat penyayang, tapi Allah yang arham, Allah yang paling penyayang. Ya. Nah, jadi dengan demikian kita boleh, artinya kita berusaha untuk menjelaskan kesempurnaan Allah dan kita bandingkan dengan kita yang tidak sempurna. Ini untuk menunjukkan kita lemah, kita fakir, kita butuh kepada Allah. Tapi Allah sempurna, Allah nggak butuh dengan kita. Ya. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidaklah melahirkan dan tidak pula dilahirkan, ya, wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun yang semisal sepadan dengannya. Enggak ada yang semisal dengan Allah. Makanya Allah As-Samad. Allah itu As-Samad artinya Allah bergantung kepadanya segala sesuatu. Tapi Allah tidak bergantung dengan selainnya, tapi selain Allah bergantung kepadanya. Ya. Nah, ini menunjukkan Allah itu adalah, ya, Maha sempurna dan Maha suci. Ya. Makanya kita wajib untuk mensucikan Allah dengan bertasbih, ya, subhanallah, Maha suci Allah. Dalam rangka untuk apa? Menetapkan kesempurnaan dan kita menolak ketidaksempurnaan pada Allah. Tidak mungkin Allah memiliki sifat yang tidak sempurna. Tidak mungkin Allah memiliki sifat yang kurang, yang cacat, yang mengandung aib. Tidak mungkin. Nah, jadi
kita ajarkan kepada anak kita tentang subhanallah. Kemudian walhamdulillah. Walhamdulillah ini adalah pujian bagi Allah. Sanjungan bagi Allah. Bentuk rasa syukur. Ungkapan syukur hamba kepada Allah dengan lisannya. Tapi harus diawali dengan hatinya. Bahwasanya segala nikmat yang dia dapati itu adalah hadza min fadli Rabbi. Ini semua adalah dari karunia Rabbku. Dari karunia Allah. Harus diakui i'tirafu biqalbihi. Dia harus akui dengan hatinya. Kemudian baru dia talaffuz, dia ucapkan dengan lisannya dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala sanjungan, pujian hanyalah milik Allah. Alhamdu ya itu bagian dari sana, bagian dari pujian. Tapi berbeda dengan al-madhu. Al-madhu juga pujian. Ya, madah itu pujian. Tapi berbeda antara alhamdu dengan al-madhu. Alhamdu itu pujian yang berangkat dari rasa pengagungan, ta'ziman, dan rasa mahabbatan atau hubban, dari rasa cinta. Berangkat dari cinta dan pengagungan, maka muncul yang namanya ya pujian. Muncul yang namanya sanjungan. Sanjungan yang dia utarakan berangkat dari pengagungan dan kecintaan. Sementara tidak dengan al-madhu. Al-madhu itu pujian tapi enggak berangkat dari rasa cinta dan pengagungan. Bisa jadi karena keterpaksaan. Bisa jadi karena dia dibayar. Atau karena yang lainnya. Jadi apabila kita dapat ini ada seorang penyair yang memuji atau ada seorang karyawan yang memuji atasannya, ya itu bisa jadi pujiannya itu sekedar madah. Madah itu pujian-pujian biasa. Yang dia mungkin bisa iringi dengan tendensi-tendensi yang lainnya. Supaya dia mendapatkan jabatan, supaya dia memperoleh ini dan itu. Ya, jadi ada pamrih-pamrih terutama duniawi di dalam madah. Tapi alhamdulillah adalah sanjungan yang paling sempurna, yang paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Makanya sanjungan ini adalah milik Allah. Hanya Allah semata yang berhak untuk disanjung dengan kesempurnaan seperti ini. Makanya dikatakan alhamdulillah. Ya, sanjungan itu lillah di sini bisa bermakna dua, untuk Allah dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sanjungan itu adalah untuk Allah dan juga hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Nah, jadi di dalam kalimat tahmid ini itu menetapkan ya kesempurnaan sanjungan dan pujian bagi Allah. Kalau tadi tasbih itu menetapkan ya kita membersihkan atau mensucikan Allah dari segala kekurangan-kekurangan yang tidak layak baginya, maka di dalam alhamdulillah kita menetapkan kesempurnaan bahwasanya Allah Maha sempurna, karena itu hanya Allah yang wajib untuk disanjung dengan segala kesempurnaannya tersebut. Ya wajib dipuji. Tidak ada sanjungan dan pujian yang lebih tinggi ya melebihi daripada sanjungan dan pujian kepada Allah di dalam tahmid atau alhamdulillah. Ya, oleh karena itu makanya orang yang bersyukur dia setelah i'tirafan bil qalbi ya. Setelah Setelah ini mohon maaf ya sebentar ya. Ya, jadi setelah dia iktiraf ya, melakukan pengakuan di dalam hatinya, ya, itu dia juga harus mengucapkan dengan lisannya. Lalu kemudian setelah itu dia harus tunjukkan, buktikan dalam amal perbuatan. Jadi harus termanifestasikan di dalam amal perbuatan, ya. Nah, baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian setelah itu adalah bertahlil. Mengucapkan la ilaha illallah. Ini adalah kalimat ya zikir yang paling utama, yang paling tinggi karena merupakan haknya Allah, yaitu tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya mengandung nafyun wa itsbatun, yaitu mengandung penolakan dan penetapan. Artinya kita menolak semua sesembahan yang batil dan kita menetapkan hanya satu-satunya Allah lah sesembahan yang hak,
adapun selainnya adalah batil. Jadi ini menetapkan tauhid dan menolak kesyirikan. Ya. Dan ini adalah kalimat yang harus sudah kita ajarkan pada anak kita semenjak dininya. Dan ini kalimat tauhid dan ini intisari dakwahnya para nabi dan rasul, dan untuk inilah Allah menciptakan kita. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini menetapkan keagungan dan kebesaran Allah. Ya. Bahwasanya tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar, ya, melebihi daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah agung dan besar di dalam nama-namanya, di dalam sifatnya, dan di dalam perbuatan, serta di dalam zatnya. Tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Baik itu di dalam zatnya, di dalam perbuatannya, di dalam namanya, dan sifatnya. Dan ini adalah sifat yang mengandung kesempurnaan. Karena yang Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb kita yang maha agung, yang maha besar. Nah, jadi jamaah sekalian, para ayah dan bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ini adalah zikir yang layak untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita semenjak dari kecil. Kita perdengarkan dan kita kita tasmi', ya, dan kita ulang-ulangi di hadapan mereka. Dan jika kita udah mengajarkan mereka, ya, dari semenjak kecilnya untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan bermanfaat. Kita sudah mulai mengajarkan kepada mereka agar mereka bisa mendapatkan ketenangan diri. Karena tidak ada ketenangan yang bisa diperoleh oleh manusia, oleh seorang hamba, melainkan dengan dia mendekat dan berzikir kepada Allah. Bukankah Allah sendiri yang mengatakan alladzina amanu, mereka adalah orang-orang yang beriman, ya. Jadi syaratnya harus beriman kepada Allah. Kemudian watatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan hati mereka menjadi damai tentram, ya, dengan mengingat Allah, dengan berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ingatlah hanya dengan berzikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tentram. Ya, hati akan menjadi damai. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin mengajarkan kepada anak kita agar mereka mendapatkan ketenangan, ketentraman dari semenjak kecilnya, ajarkan mereka berzikir. Biasakan mereka berzikir dan contohkan. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzikir, ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Ya, dengan sebanyak-banyaknya zikir, tapi tentunya zikir yang benar. Zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya. Nah, baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jika kita sebagai orang tua, ya, kita mengajarkan nih konsep-konsep tentang berzikir. Berzikir itu mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil. Di antaranya, ketika kita mengajarkan mereka berzikir, itu akan membangun keberanian. Kenapa? Karena dengan berzikir, hamba akan tenang, akan tentram, akan damai. Dan kita ajarkan zikir itu juga dapat mengusir syaitan. Ya. Zikir itu dapat apa? Dapat mengusir syaitan. Ya. Nah, juga dapat menjauhkan musuh. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, ya, ketika beliau menceritakan tentang Nabi Yahya, ya, yaitu ketika Nabi Yahya memerintahkan, ya, umatnya untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau kemudian berikan tamtsil, ya. Tamtsilnya adalah apa? Kamathali rajulin kharajal adu fi atharihi sira'an hatta idza ata ala hisni hasinin, ya, fa ahraza nafsahu minhum. Kadzalika al-'abdu yuhrizu nafsahu minasyaitani illa bidzikrillah. Itu seperti orang yang dikejar-kejar oleh musuhnya, kemudian dia mencari benteng, dia datangi benteng yang kokoh, kemudian dia berlindung dengannya. Maka demikianlah seorang hamba, ya, di mana dia tidak dapat melindungi dirinya dari syaitan kecuali dengan zikir. Makanya zikir itu adalah termasuk benteng. Nah, karena itu makanya Syekh Said Wahab Al-Qahtani menulis buku-buku kumpulan zikir itu diberikan judul dengan judul Hisnul Muslim, bentengnya seorang muslim. Kenapa? Karena zikir itu dapat menjadi benteng. Ya. Dapat menjadi benteng. Kemudian juga dengan berzikir itu juga dapat
menghilangkan ya emosi-emosi negatif. Ketika kita lagi marah, kita berta'awudz. Ketika kita lagi sedih, ketika lagi gundah, gulana, ketika kita lagi stres, lagi frustasi, lagi depresi, zikir. Dan banyak sekali zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Juga ketika kita lagi malas, ya, atau ketika kita lagi sumpah, atau yang semisalnya. Zikir, obatnya zikir. Makanya zikir itu dapat yang mengobati hati, membersihkan jiwa, dan memotivasi diri agar senantiasa berada di dalam sifat atau sikap yang positif. Ya. Dan kemudian juga dengan zikir, dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memaafkan dan mengampuni kita apabila kita berzikir. Di antaranya dengan kita memperbanyak istighfar kepada Allah. Belum lagi kemudian dengan berzikir tiap-tiap dari lafaz yang kita ucapkan itu akan membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan ganjar. Nggak mungkin Allah tidak mengganjar kebaikan yang dilakukan dan diucapkan seorang hamba. Apalagi zikir itu termasuk apa? Kalimat thayyibah, ya. Bahkan juga zikir itu juga disebutkan ya sebagai apa namanya? Syajaratul jannah. Yaitu tanaman surga, ya. Jadi bagian dari tanaman-tanaman surga, ya. Dan ini sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi ketika Nabi di Mi'rajkan, ya. Lalu kemudian Nabi bertemu dengan Nabiullah dan Khalilullah Ibrahim alaihissalam, ya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad," ya. Kata Nabi Ibrahim, "Akri ummataka minnis salam." Ya, sampaikanlah salamku untuk umatmu. Wa akhbirhum annal jannata tayyibatu at-turbati azbatul ma'. Ya, dan sampaikan kepada umatmu bahwa surga itu memiliki tanah yang paling baik dan air yang paling menyejukkan, yang paling segar. Ya, wa annaha ki'anun wa anna ghirasaha subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Surga itu adalah qai'an, yaitu sebuah dataran, ya, yang memiliki tumbuhan-tumbuhan dan tumbuhannya itu adalah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, zikir. Ya. Nah, terus kemudian juga zikir bisa menjadi cahaya penerang bagi kita, terutama ketika kita meninggal dunia berkalang tanah di kuburan. Itu akan menjadi penerang, dia akan menjadi lentera bagi kita. Ya. Hal ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan, "Awaman kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran." Ya. Dan apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan kembali dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang. Ya. Yamshi bihi finnas. Yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia. Ya. Mathaluhu fi dhulumati laisa bi kharij minha. Ya. Yang serupa dengan orang yang keadaannya berada dalam gelap gulita yang sekali-kali tidak dapat keluar darinya. Dan kata Nah, betul. Ya, baik. Kita lanjutkan lagi ya. Ini mohon maaf ya. Karena terputus ya koneksi dengan Radio Muslim Jogja. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mengajarkan anak-anak kita berzikir itu penting sekali. Di antaranya ya zikir-zikir yang mudah ya, sesuai dengan usia anak kita. Nah, di antaranya 4 zikir ini itu kita biasakan perdengarkan kepada mereka. Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bahkan ini termasuk dikatakan di dalam hadis tadi, yaitu ketika Nabi di-Mi'rajkan, ini termasuk ucapan yang merupakan tanaman di surga. Ya, tanaman di surga. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di bagian yang terakhir ya di bahasan kita tentang masalah mengajarkan anak kita zikir ya.
dan juga di antaranya ucapan yang paling dicintai Allah dan juga dicintai Rasulullah, yaitu tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita ajarkan dan kita praktekkan untuk diri kita sendiri sebagai orang tua. Yaitu yang pertama adalah ketika berzikir ada beberapa adab. Dan kita tahu adab itu penting ya. Bahkan adab itu seringkali disebutkan lebih didahulukan daripada ilmu. Al-adabu qabla al-ilmi atau al-adabu qabla talabi. Ini metodenya para salaf. Karena yang mengajarkan anak kita adab itu penting. Terutama adab kepada Allah. Kemudian adab kepada Rasulullah. Baru kemudian adab kepada orang tuanya. Nah, juga demikian di dalam berzikir kepada Allah ada beberapa adab. Di antara yang pertama, adab ketika berzikir itu ajarkan kepada anak kita bahwa zikir bagian dari ibadah yang Allah ganjarkan pahala. Karenanya ibadah itu nggak diterima oleh Allah kalau kita nggak ikhlas. Ajarkan ikhlas artinya kita melakukan itu semua adalah untuk Allah. Murni untuk Allah. Kamu nak berzikir adalah untuk Allah. Mengharapkan pahala dari Allah. Agar Allah menyayangi kamu, mencintai kamu. Kamu berzikir bukan untuk dipuji oleh abi atau umi atau orang lain. Bukan supaya kamu dikatakan anak soleh. Bukan supaya kamu dikatakan anak pintar. Bukan supaya kamu ya mendapatkan uang, bukan supaya kamu mendapatkan hadiah, tidak. Tapi kamu melakukannya mengharapkan hadiah dari Allah, yaitu pahala dari Allah. Itu ikhlas. Kamu mengharapkan ya ganjaran dari Allah. Kamu kepengen Allah sayang sama kamu. Dan kamu melakukannya karena kamu sayang dengan Allah. Makanya kamu berzikir kepada Allah. Kamu mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan cinta Allah. Itu ikhlas. Ajarkan dari semenjak dini kepada anak-anak kita. Ya, memang pelan-pelan. Karena ini pendidikan penting, pendidikan hati. Ya. Kemudian yang kedua, ya, juga berkaitan dengan yang tadi, yang konsep zikir adalah ibadah. Maka ibadah tidak mungkin diterima kecuali apabila ibadah itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Demikian pula dalam berzikir. Karena itu di dalam berzikir maka hendaknya kita berzikir sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya. Jangan kita berzikir dengan zikir-zikir yang tidak dituntunkan oleh Nabi. Kita karang-karang sendiri, kita buat-buat sendiri. Nah, oleh karena itu perlu kita pahami, zikir ada dua macam. Zikir mutlak dan zikir muqayyad. Ada dua macam, zikir mutlak dan zikir muqayyad. Zikir mutlak artinya zikir yang bebas dilakukan anytime, kapan saja. Tidak ditentukan oleh Rasulullah, ya, bilangannya, waktunya, caranya, bebas. Seperti tadi, ya, tentang ya hadis tentang ahabul kalami ilallah, ya, yaitu ucapan yang paling dicintai Allah mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Maka ini sifatnya mutlak, boleh kita baca kapan saja, anytime, pagi, sore, siang, malam, boleh. Ya, oleh karena itu sesuatu yang mutlak maka artinya kita boleh baca kapan saja. Ya. Kemudian ada yang muqayyad. Yang muqayyad artinya sudah dijelaskan oleh Nabi tata caranya, bilangannya, waktunya. Seperti misalnya ya sebagian tentang zikir pagi dan petang. Kemudian juga tentang zikir ba'da sholat. Itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Itu muqayyad. Ya. Kemudian bacaan-bacaan misalnya bacaan masuk ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, itu juga termasuk zikir. Ya. Jadi itu juga termasuk bagian dari zikir. Kemudian akan tidur, bangun dari tidur, itu muqayyad. Nah, karena itu yang perlu kita pahami, kita sebagai orang tua, ya, bahwa nggak boleh sesuatu yang mutlak, yang sifatnya tadi bebas, itu kita jadikan muqayyad, tanpa ada dalilnya. Contoh misalnya, mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu bebas. Boleh kita lakukan anytime, kapan saja, ya, dengan jumlah yang bebas. Kita boleh berzikir 50 kali, 100 kali. Itu bebas, boleh. Oleh karena itu, siapa yang menetapkan, memuqayyadkan zikir ini, misal, membaca subhanallah 11 kali, walhamdulillah 22 kali, wala ilaha illallah 33 kali, Allahu akbar 44 kali misalnya. Nah, menentukan bilangannya 11, 22, 33, 44, nggak ada tuntunannya oleh Nabi, maka ini berarti telah menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Nabi. Maka ini sesuatu yang bid'ah. Ya. Bukan zikirnya bid'ah, zikirnya tidak bid'ah.
Yang bid'ah adalah tata cara yang ditentukan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Atau misalnya menentukan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu setiap jam 11 siang. Atau setiap kamu nanti nak kalau dekat pohon ini kamu ucapkan ini. Nah, ini suatu hal yang tidak ada tuntunannya oleh Nabi. Berarti dia mengkhususkan sesuatu yang tidak pernah dikhususkan oleh Nabi. Nah, itu berarti amalannya sebagaimana dikatakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Nabi bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan suatu amalan tidak ada keterangannya, tuntunannya dari kami, dari Nabi, maka amalan tersebut percuma, tertolak, nggak diterima. Ya, nggak diterima. Sia-sia. Jadi sesuatu yang mutlak tidak boleh dimuqayyadkan. Demikian pula sesuatu yang muqayyad tidak boleh dijadikan mutlak. Contoh misalnya, doa atau zikir masuk kamar mandi. Kita berta'awudz. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Kita ucapkan bismillahi Allahumma inni ya a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kita tahu artinya. Artinya baik, ya Allah aku berlindung kepadamu dari setan jantan dan dari setan betina. Ini doa masuk kamar mandi. Nah, karena kita melihat ini doa mengandung perlindungan, akhirnya dimutlakkan. Mau tidur, baca doa ini. Mau keluar rumah, baca doa ini. Mau masuk pasar, baca doa ini. Masuk sekolah, baca doa ini. Keluar dari sekolah, baca doa ini. Di hutan, baca doa ini. Di mana-mana, baca doa ini. Itu berarti juga sama. Tidak pernah dituntunkan oleh Nabi. Ya, Nabi yang paling tahu loh tentang keutamaan doa. Nabi yang paling tahu tentang makna dari suatu doa. Tapi Nabi hanya ajarkan doa ini dibaca ketika kita masuk kamar mandi. Sehingga sesuatu yang telah diajarkan Nabi secara khusus jangan kita jadikan mutlak. Ya, jangan kita jadikan itu mutlak. Karenanya, ya, jangan sampai ketika doa itu misalnya doa masuk kamar mandi kemudian kita baca anytime. Doa keluar kamar mandi kita baca anytime. Doa mau tidur, doa bangun tidur itu kita baca anytime. Jangan. Ya, berarti kita telah memutlakkan sesuatu yang muqayyad. Nah, ini penting untuk kita pahami. Karenanya ketika kita berzikir harus mengikuti tuntunan Nabi. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ikutilah, contohlah, nggak usah bikin baru, nggak usah ngada-ngada, nggak usah buat bid'ah. Kalian telah dicukupi. Dengan kita mengikuti sunnah Nabi saja, kita belum tentu sanggup loh. Kenapa kita harus membuat-buat yang baru atau mengikuti hal-hal yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi? Capek-capek kita melakukan, tapi ternyata sia-sia. Ini juga nggak ingin kita ajarkan kepada anak kita. Mereka berzikir, tapi ternyata zikir-zikir yang tidak pernah dituntunkan oleh Rasulullah. Ya. Nah, itu adab yang kedua. Jadi adab yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, ya ittiba, mengikuti tata cara Nabi. Kemudian yang ketiga, ajarkan adab ya ketika berzikir hendaknya tadarruan. Ya, yaitu melakukannya dengan ketundukan. Dan ajarkan mereka untuk khusyuk. Makanya supaya khusyuk, maka kita ajarkan maknanya dan artinya. Ya, ajarkan mereka berzikir, jangan tergesa-gesa, nggak usah berteriak-teriak. Ya. Lalu kemudian juga ajarkan mereka untuk mengucapkan pelan-pelan, berusaha untuk menyelami maknanya, kita ajarkan maknanya, dan kita ajarkan Allah Maha mendengar, nggak perlu berteriak-teriak. Dan tidak perlu dipimpin, dikomando, kecuali dalam rangka untuk taklim, pengajaran. Misalnya Anda ingin mengajarkan anak Anda, zikir-zikir, Anda talqin, Anda pimpin, Anda komandoi. Anda baca, dia ikuti, itu boleh. Tapi ketika dia sudah hafal, maka kita sudah tidak perlu lagi untuk mengomando dia. Jadi dia sudah kita ajarkan untuk membaca zikir masing-masing. Ya. Nah, jadi apa? Jadi hendaknya zikir itu dilakukan dengan tadarru, ya, wa khifatan, dan juga dengan perasaan khawatir dan takut, ya. Ini disebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Allah mengatakan wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asad. Ya. Wala takun minal ghafilin. Dan sebutlah nama Rabbmu dengan hatimu. Dengan cara merendahkan diri, dengan diiringi rasa takut, tidak dengan mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Ya. Nah, jadi
Di sini menunjukkan bahwasanya intisari dari zikir dengan hati. Tapi perlu untuk kita talafutkan agar lisan kita terbasahi dengan kalimat thayyibah. Oleh karenanya makanya zikir boleh zikir dengan hati. Tapi lebih baik apabila itu dilafalkan dengan lisan. Lisan kita membenarkan apa yang di dalam hati. Subhanallah, alhamdulillah. Tapi nggak perlu berteriak-teriak. Ya. Kemudian dilakukan dengan tadarruan karena kita sedang menyebut Rabb yang maha dekat dengan kita. Yang seharusnya kita merendahkan diri, nggak sopan. Ya, misalnya, ya jangankan dengan Allah, dengan manusia, dengan orang tua misalnya, kita ngomongnya teriak-teriak. Itu nggak sopan. Lantas bagaimana dengan Allah? Ini adab. Makanya kita ajarkan untuk tadarruan, merendahkan diri kita. Karena ini bagian dari upaya kita untuk menegakkan ubudiyah, peribadatan kepada Allah secara sempurna. Kemudian khifatan, dengan rasa takut. Takut atas siksaan Allah. Takut apabila Allah murka dengan kita. Takut apabila Allah tidak menerima amalan kita. Itu boleh, ajarkan. Karena dengan rasa takut ini, hamba dia akan semakin mendekat kepada Allah. Dia akan semakin berusaha untuk mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yaitu diiringi dengan rasa takut. Karena ini yang akan menghantarkan dia untuk senantiasa butuh dan inabah kepada Allah. Kemudian tidak dilakukan dengan mengangkat suara, meninggikan suara, mengeraskan suara. Ya, dan ini akan lebih menjaga hati dari riya. Ya, makanya nggak perlu dengan suara keras, nggak perlu pakai mikrofon, nggak perlu pakai speaker. Ya. Kemudian juga namanya zikir, hendaknya setidaknya dilakukan dengan dua hal. Dengan hatinya, dengan lisannya. Ya, hati yang senantiasa hadir, lisan yang senantiasa membenarkan apa yang di dalam hatinya. Sehingga, ya, lisannya akan senantiasa terbasahi dengan tafakkur dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di antara waktu yang utama untuk zikir adalah waktu pagi dan petang. Ini waktu yang istimewa. Makanya kita dapati di antara zikir-zikir yang diajarkan adalah zikir pagi dan petang. Ya. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW di dalam sebuah hadisnya Nabi pernah mengatakan, ya, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahari yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri. Ya, akan senantiasa bergantian nih malaikat malam dan malaikat pagi, malaikat malam dan malaikat siang. Mereka akan saling berjumpa di waktu fajar dan di waktu asar, waktu subuh dan waktu asar. Ya. Nah, kemudian thumma ya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa tainahum wahum yusalluna. Kemudian malaikat akan naik. Ya, kemudian malaikat akan naik. Kemudian Allah Rabb akan bertanya kepada mereka dan Allah yang lebih tahu tentang mereka. Allah tanya, bagaimana keadaan hambaku ketika kalian tinggalkan? Ya. Yaitu kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kondisi hambaku ketika kalian tinggalkan? Maka malaikat menjawab, ya, taraknahum wahum yusalluna. Kami tinggalkan mereka sementara mereka dalam keadaan salat. Dan salat adalah juga termasuk bagian dari zikir. Ya, kemudian wa atainahum wa hum yusalluna. Kami datangi mereka juga dalam keadaan salat. Artinya, ya, dua malaikat di waktu malam dan di waktu siang, ya, mereka senantiasa bergantian dan mereka berkumpul di waktu subuh dan berkumpul di waktu asar. Karena itu, ketika seorang hamba dia membiasakan dirinya berzikir pagi dan petang, itu adalah di mana dua malaikat ini saling bertemu. Ketika satu malaikat naik menuju kepada Allah, kemudian Allah tanya, bagaimana hambaku? Hambaku dalam keadaan sholat, dalam keadaan berzikir. Ya. Dan ketika malaikat yang satu datang, kemudian ditanya, bagaimana kondisi hambaku? Kami jumpai hambamu dalam keadaan sholat. Ya, Masya Allah. Ya. Nah, ini diantara manfaat ketika kita mengajarkan anak kita zikir pagi dan petang. Untuk mengajarkan kepada mereka pelan-pelan, nggak perlu langsung banyak. Sedikit-sedikit, satu-satu. Ya, asalkan mereka sudah bisa mengucapkan, mereka sudah terbiasa. Kuncinya ta'wid, pembiasaan, itu diawali dengan tahbibuhum ilaih. Jadikan mereka senang dulu. Dan nggak mungkin mereka bisa senang kalau nggak diawali dengan apa? Dengan kita mencontohkan,
dan kita memotivasi, dan tidak dengan cara kita memaksa-maksa, apalagi ngancam-ngancam. Manusia nggak akan senang diancam-ancam dan ditakut-takuti. Karenanya dengan lemah lembut. Manusia senang dengan kelemah lembutan. Ya. Jadi jadikan mereka senang. Nah, setelah mereka senang, baru kita dorong, kita motivasi, ya, baru kemudian kita talqin, kita tasmi'. Kemudian tikror, berulang-ulang. Repetisi. Kemudian istimror, berkesinambungan, terus-menerus. Hingga akhirnya menjadi habit, hingga akhirnya menjadi adah, menjadi kebiasaan. Nah, ini diantara ya cara-cara kita untuk mendidik anak-anak kita agar mereka menjadi hamba-hamba yang senantiasa berzikir kepada Allah, dan ini karakternya ulul albab, orang-orang yang cerdas. Kalau kita ingin kita dan anak-anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang cerdas, maka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan mereka senantiasa berzikir kepada Allah. Karena mereka akan menjadi sosok yang lebih kuat, sosok yang tangguh, karena mereka akan menjadi orang yang tenang, yang damai, yang tentram di dalam menghadapi kehidupan dunia yang berat ini. Kenapa? Karena ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Karena dengan berzikir kepada Allah itu yang akan menjadikan hati menjadi tenang, tentram, damai. Berarti kita sudah mengajarkan resistensi kepada anak kita. Di antaranya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Mas Firdi, mungkin ini yang dapat disampaikan di kesempatan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mungkin ada pertanyaan yang masuk, Mas? Ya, silakan. Nah, Ustadz, ini ada satu pertanyaan Ustadz yang sudah masuk. Nah, betul. Pertanyaannya Ustadz, untuk parenting anak itu bagaimana cara untuk memproteksi anak dari tayangan-tayangan yang tidak layak lewat gadget, Ustadz? Ya, baik. Jadi sebenarnya bagaimana memproteksi anak dari tayangan-tayangan yang jelek, ya itu sebenarnya kuncinya bukan pada anak. Karena anak belum mampu untuk memproteksi dirinya. Dan yang kedua, orang tua yang memfasilitasi dengan gadget. Sehingga orang tua yang tentunya sebagai fasilitator harus menfilter. Kuncinya ada pada orang tua. Berarti dalam hal ini orang tua harus menerapkan ya adanya aturan yang harus disepakati antara orang tua dan anak, ya, aturan-aturan mulai dari penggunaan waktu gadget hingga konten-konten harus difilter. Nah, kemudian setelah itu harus dilakukan yang namanya murafaqah atau mutaba'ah. Artinya memonitor sang anak, mengawasi sang anak ya di dalam penggunaan gadgetnya. Nah, baru kemudian setelah itu harus diterapkan tentang yang namanya reward and punishment, ya, thawab wa iqab. Ya, artinya apabila anak itu dia komitmen dan konsisten, ya kita harus berikan reward. Dan reward nggak mesti harus hadiah, bisa dengan pujian, ya, bisa dengan dengan kita berikan, ya selain pujian juga kita berikan hadiah berupa pelukan, kasih sayang, juga makanan juga bisa. Intinya kita apresiasi. Kalau dia melanggar harus kita berikan larangan. Larangan itu nggak mesti harus dalam bentuk hukuman fisik. Larangan itu bisa mulai dari pandangan mata, ya kita mendelik gitu ya, atau misalnya kita juga dengan tone atau nada suara yang menunjukkan kita nggak suka, ya. Atau juga bisa namanya hukuman itu kita melakukan pembatasan, tahdid. Yang tadinya dia boleh, kemudian kita larang. Misalnya, tadinya dia boleh main gadget sehari 1 jam, karena dia melanggar, di hari itu kita larang. Kamu nggak boleh main gadget. Itu sebagai hukuman. Ya. Atau juga bisa hukuman itu kita tidak memberikan sesuatu yang dia senangi. Misalnya contoh, dia suka makan pisang goreng. Nah, hari itu umumnya goreng pisang goreng. Tapi karena dia melakukan pelanggaran, maka kita tidak kasih sebagai bentuk hukuman. Jadi bentuk hukuman itu banyak caranya. Nggak mesti harus dengan marah, bentakan. Bahkan bentakan itu sebenarnya bukan cara menghukum anak. Tapi itu cara menyakiti anak. Dan itu seringkali tidak mendidik. Itu hanya ungkapan emosi belaka yang seringkali malah ya dampaknya negatif. Karena ya orang tua, ya ketika dia menerapkan hukuman, nggak boleh dalam kondisi emosi. Nggak boleh dalam kondisi dia sedang marah. Kenapa? Karena apa yang akan dia lakukan dan akan dia ucapkan itu seringkali akan menjadi tidak terkontrol. Ya. Jadinya malah yang terjadi bukan ta'dib, bukan mendidik, tapi ta'zib, malah menyakiti anak. Itu yang tentunya tidak kita harapkan. Ya. Baik, mudah-mudahan
yang sedikit ini bisa menjawab ya. Karena ini sudah pukul 10 ya, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, jika ada hal yang salah, yang keliru datangnya dari diri saya pribadi, yang benar datangnya dari Allah. Kita tutup ya dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk berikutnya waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada pembawa acara kita. Nah, barakallahu fikum jami'an. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang sudah disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang Antum sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bekal kita semua untuk mendidik anak-anak kita. Dan barakallahu fikum sudah bisa untuk Ustadz Abu Salma Muhammad yang sudah bisa mengisi di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa menjaga dan memberkahi Ustadz dan keluarga. Demikian sahabat muslim pendengar radio muslim dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita telah ikuti kembali kajian rutin bersama Al-Ustadz Abu Salma Muhammad yang membahas kajian parenting, yang membahas mengajarkan anak tauhid dengan metode tanya jawab. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan pada kita untuk memahami dan mengamalkannya. Insya Allah kajian ini akan rutin kami siarkan pada setiap hari Sabtu pukul 9.00 hingga pukul 10 di Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM. Insya Allah akan kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan sahabat muslim sekalian. Kami ucapkan jazakumullahu khairan. Tetaplah bersama kami di Radio Muslim Yogyakarta 1467 AM. Memurnikan akidah, menebarkan sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Ferdi tadi ya. Ya, kita insya Allah nanti bersuara lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.